Salam Minang Duma. Iho. Salam Abuna. Halo Lagi Mabuna. Abuna. Halo, Abuna, Halo Abudi, Mabuna, Pak Bupen. Selamat pagi. Shalom warga Be-Worshippers, bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat semuanya? baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat Abuna. Tuhan. Baik Abuna. Tadi saya dengar suaranya Pak Mardani sampai hampir habis ya. Iya Abuna. Ya itulah ya. Kalau konser terus dari kemarin pasti suaranya habis. Aduh. Aduh, gimana kabar Bu Duma, sehat Bu? Puji Tuhan Puji sehat Tuhan. Abuna. Sehat ya Pak Jusman, Bu Nancy. Puji Tuhan sehat Abuna. Haleluya. Bu Biho bagaimana? Baik, Pak. Sehat. Oke, puji Tuhan. Iya, senang sekali kalau misalnya semuanya sehat, bersuka cita, artinya walaupun ada kegiatan ya, seperti kami juga kemarin kami dari ufuk pagi sampai senja, bahkan sampai menjelang malam kami baru selesai ya, mulai dari menemani pelayanan Abuni sampai ke beberapa kegiatan, pulang tadi malam. Ya badan lelah, tetapi iman tidak boleh lelah. Amin. 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 Ya, Maleli. puji Tuhan. Iya, itu dia Om Maleli ya, puji Tuhan. Pagi Om Leli. Iya, selamat. Lagi Oma Leli. Maleli. Iya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sahabat Be-Worshipper semuanya, setelah kemarin kita dituntun Tuhan sangat jelas, kita mau satu dalam doa. Ya, kita mau berdoa dulu karena kita sedang membahas sesuatu yang real, yaitu bagaimana kita kehidupan ini digambarkan seperti layaknya tanah liat yang dibentuk oleh tangan Sang Penjunan. Bukan karena kita ini tidak berharga, tetapi justru saking berharganya, maka ibarat penjunan itu sama dengan gambaran bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia kali pertama, yaitu di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dengan tangannya dari debu tanah ia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia ya. Jadi bukan bicara tentang proses saja dan juga pengerjaannya yang membutuhkan usaha dan juga ada tekanan ya, ada bolak-balik diproduksi lagi, dibuat lagi ya, karena Sang Penjunan kita lah yang tahu bentuk seperti apa yang sempurna sesuai dengan rencananya. Tetapi juga ada hal yang lain. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya. Biarlah kita berdiam sejenak, tapi jangan sampai ketiduran ya. Makanya kita mau berdoa. Kita berdoa, kita mau percaya bahwa dalam kesehatian dan kesepakatan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya buat kehidupan kita ya. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini, supaya apa yang kita dapatkan itu juga yang akan menjadi hal yang bisa kita doakan dan kita impartasikan untuk keluarga, untuk pasangan kita, untuk anak-anak dan orang-orang terkasih kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang sangat-sangat membutuhkan kasih setia Tuhan hari-hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama satu dalam doa, tapi kita tepuk tangan juga dulu di tempat kita masing-masing. Oke. Ya, jangan kasih kendor Bapak Ibu, walaupun kita tutup mata, tapi jangan sampai kita lupa buka mata lagi ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersama-sama mendoakan, kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan. Diberkatilah setiap orang yang datang menghadap tata kasih karunia-Mu saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami serahkan seluruh bagian pertemuan ini ke dalam tangan-Mu. Sinyal, kualitas suara, biarlah semuanya dikuduskan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita tepuk tangan lagi di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap semangat saudara, tetap bersuka cita, karena di dalam hadiratnya ada kuasa, ada kesembuhan dan ada mujizat, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi kita akan naikkan pujian berikut ini. Temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, oh inilah rinduku. Hey, haleluya. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu, oh inilah rinduku, oh hidupku
biar ku berdiam tegak di hatimu. Haleluya, katakan amin. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ke Alden ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih untuk pelayanan hari ini di BW. Jerih payahmu tidak sia-sia, apalagi sejak usia muda. Amin. Tos dulu kita. Iya, kita tos dulu dong buat semua sahabat BW yang ada di YouTube. Coba kasih tos ke kamera. Iya, haleluya, puji nama Tuhan. Baik, jadi melanjutkan yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kehidupan sebagai objek tanah liat ya adalah kehidupan yang memang membutuhkan kerelaan hati untuk dibentuk. Itulah sebabnya kalau tanah liat bisa bicara mungkin dia akan teriak, tetapi kita bisa mengambil dari metafora atau perumpamaan seperti itu. Nah, karena inilah suara hati dari Ayub. Sekali lagi cuma mengingatkan ya Bapak Ibu bahwa kalau hati kita terluka, kita akan sulit untuk bisa benar-benar memberikan sebuah pelayanan yang terbaik ya. Itu sebabnya sekalipun ada hal yang tidak menyenangkan kita terima di lingkungan kita, biarlah kita terima tidak enak, tapi itu cukup di bagian permukaan saja, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Jadi kayak orang bercanda, udahlah nggak usah dimasukin di dalam hati gitu. Ya mana bisa itu Abuna. Ya sekarang gini aja, saya diingatkan ketika saya di sekolah dulu guru selalu bilang begini, kalian tuh kalau diajarin sama guru jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Jadi artinya berarti kita juga bisa gunakan itu. Kalau memang ada hal yang nggak enak, kita masuk dan dengar dari telinga kanan, ya udah nggak usah disimpan lalu keluar di pintu darurat gitu ya. Ya keluarin aja di telinga kiri gitu ya. Artinya udah biarin lewat aja gitu, karena kita selalu pasti akan menemukan potensi situasi yang tidak menyenangkan. Nah sekarang kita akan lihat, kita akan baca dari ayat 8 ya, masih di Ayub pasal 10. Mari kita buka firman Tuhan ya, kita buka Alkitab kita masing-masing. Ayub pasal 10 ayat yang ke-8 kita baca ya. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Oke, sampai situ dulu ya saudara. Ini yang menarik sekali lagi. Di tengah penderitaan sebagai realita yang dia hadapi, sebagai gambaran kehidupan kita, anak-anak manusia yang hari-hari ini juga berpotensi mengalami hal yang sama. Di ayat yang ke-8 terjawablah kenapa kok Ayub masih bisa datang kepada Tuhan. Jadi selain bukan hatinya yang terluka, tapi pemikirannya, nalarnya yang terluka ya, imannya tergores sedikit.
Tapi hatinya tetap percaya dan tahu betul bahwa apa? Tanganmu lah yang membentuk aku. Ya, kita pernah membahas mengenai makna di balik penjunan tanah liat ini. Ya, saya agak lupa di BW episode berapa. Ya, tapi ada satu istilah Ibrani yang sama, yaitu yatsar. Ya, yatsar ini artinya pembentukan sang penjunan seperti seorang penjunan membentuk tanah liat yang ada di tangannya. Nah, tadi saya di awal sudah buka juga bahwa ini sama dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 ketika Tuhan membentuk Adam, ya. Dari debu tanah ia membentuk dan membuat manusia yang pertama itu segambar dan serupa. Ya, jadi artinya Ayub sadar hidupnya itu bukan kecelakaan, sekalipun situasinya itu sedang dalam kondisi yang celaka gitu. Ya. Apa yang menyebabkan Ayub bisa mengerti dan mengingat ini? Ya, artinya Ayub tahu betul bahwa bukan sekonyong-konyong dia itu ada di dunia ini. Karena Ayub berkata ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama ayat 11 sampai 12 kita lihat di situ. Ya, ayat 11 dikatakan engkau mengenakan kain, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang belulang. Ini bicara mengenai dengan tulang dan urat, ya. Ini bicara mengenai apa? Mengenai hidup secara jasmani. Kita tidak dibiarkan kosong gitu aja, tapi semuanya ada. Ada lapisan kulit, ada lapisan apa. Lalu kemudian ayat yang ke-12, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Ya, makanya keberadaan kita secara fisik itu membuat kita tuh merasa hidup. Jadi Ayub mendetailkan keadaannya dia gitu. Tapi yang menarik tidak disampaikan keadaan dia yang masih dalam bara-bara itu, tetapi dia mengambil dasar penciptaan itu. Bahwa dari debu tanah liat itu yang gak ada artinya, itu bisa sampai ada urat, ada tulang belulang dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat dia itu merasa hidup. Dan dia sadar betul yang ngasih hidup itu Tuhan. Jadi bukan kebetulan. Karena kan sekarang ini ada banyak orang-orang atau manusia yang ketika ditanya gitu ya, ada dialog, dia cuma bilang ya kalau ada di dunia ini ya karena memang ada aja gitu. Oh, ada aja gimana? Ada yang bilang dari Big Bang Theory lah dan sebagainya. Ada yang dibilang keturunan dari onye ya, atau dari monyet dan lain sebagainya, dari kera dan sebagainya. Tetapi Ayub itu menjelaskan, dan itu makanya penting banget di kitab suci ini ditulis. Itu dari tulang belulang, urat apa segala macam, itu yang membuat kita hidup. Ya, coba saudaraku yang terkasih, coba dibuka telapak tangannya. Tangan yang satu di atas telapak tangan, lalu cubit sedikit. Kalau yang sebelahan coba Bu Nancy, Pak Jusman cubit sebelahnya. Ya, tapi nggak usah kencang-kencang ya, cubit CCM aja. Apa itu CCM? Cubit-cubit manja. Iya, iya kan berasa kan gitu kan? Berarti kan merasa hidup. Coba kalau misalnya dicubit nggak berasa, mati rasa bukan? Iya. Orang yang mati rasa, orang nggak akan mungkin bisa melihat bahwa dia hidup itu anugerah. Dia akan selalu menggolongkan ke hidup itu adalah banyak duit terus, tidak pernah kurang apapun, semuanya berhasil, teman banyak, itu baru hidup menyenangkan. Hidup gak gitu. Orang kalau udah mati rasa sama Tuhan itu biasanya begitu, karena hidup digolongkan kepada hal yang bisa dia nikmati. Padahal hidup itu adalah ketika kita dengan keterbatasan kita, ya inilah hidup, kita bisa menikmati baik hal yang menyenangkan secara kedagingan maupun hal yang tidak menyenangkan secara kedagingan. Karena apa? Karena orang yang mengalami dan menikmati hal yang secara kedagingan menyenangkan atau tidak, kalau dia tidak mati rasa sama Tuhan,
itu dia tetap mengakui dia ada karena kasih setia Tuhan. Makanya di kata yang kedua, di ayat yang ke-12, hidup dan kasih setia. Ya. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Jadi diberikan gitu, dihadiahkan gitu, disediakan. Dan yang ketiga ada apa? Pemeliharaanmu terhadap, di situ Ayub mengambil satu istilah nyawa, karena situasinya dalam kondisi antara hidup dan mati. Tapi kalau situasinya diaplikasikan keadaan kita, itu juga sangat relevan. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan dikaruniakan dan pemeliharaan Tuhan itu ada atas apa? Satu, perusahaan kita, keluarga kita. Atas apa lagi? Jantung kita, otak kita, kaki kita. Atas apa lagi? Usia kita. Atas apa lagi? Kekecewaan kita. Atas kekurangan kita. Ya, ingat, makna kasih setia kalau dari bahasa Ibrani apa? Ingat, kalau kita mau masuk ke ruangan selalu tersedia yang buat alas kaki, namanya keset. Tapi kalau di Ibrani dikatakan heset. Ya, ini gampang sekali ya. Jadi ada yatsar, ada heset, dan juga ada pakat. Ini adalah bentuk kasih setia dengan perjanjian kasih yang abadi, tidak akan pernah berubah untuk memelihara, mengawasi dan memperhatikan. Yang membuat saya kagum sekali lagi adalah apa? Ayub ini bisa menjabarkan detail-detail cara Tuhan atas hidupnya, sekalipun dia sedang menderita gitu. Dia masih mengingat bahwa dulu tuh Tuhan memelihara hidupnya. Dan sebenarnya Tuhan juga memelihara hidup dia sampai saat itu. Ketika dia tulis itu, hanya saja Ayub belum melihat pada endingnya itu seperti apa gitu. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ini akan membuat kita semakin mengenal seperti apa sih pribadi Allah yang kita sembah. Jadi entah kita melayani, entah kita kerja, entah kita masih mahasiswa, atau entah kita masih sekolah, atau entah kita dalam keluarga, ukurannya bukan dari banyak apa enggak nih pelayanan saya. Aduh, tinggi apa rendah nih jabatan saya. Oh, besar atau kecil nih gaji saya. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saya. Sampai kapan nih, saya juga pengen nih seperti orang-orang di luar sana. Bagaimana dengan keadaan saya? Kita menilainya tidak dari situ, tapi dari tangan yang membentuk kita. Ya, saya sangat percaya saudara, ketika kita mengenal pribadi Allah dengan benar, yang pertama adalah sebagai apa? Penjunan agung, yaitu yatsar. Yang kedua sebagai apa? Sebagai pribadi Allah yang penuh kasih setia, yaitu hesed. Dan yang ketiga adalah apa? Yang memelihara, yaitu pakat. Yatsar, hesed, pakat. Maka coba sebelum Anda berangkat hari ini, mari kita renungkan. Selama ini tuh kita sedang melihat diri kita itu dari apa? Pekerjaan, keuangan, pelayanan, atau kita melihat diri kita ini dari pribadi dia? Ya, saya percaya kalau ini jadi pegangan kita, maka kita tidak akan undur dari kesetiaan kita mencari wajah Tuhan. Amin. Gak akan bakal kendor. Karena apa? Kita sadar. Makanya mari saudara, kembali kalau ini diingatkan lagi, diizinkan lagi. Memang situasinya sekarang semua serba menderita kan. Ya, saya berempati, saya turut sepenanggungan untuk banyak sekali kasus-kasus rekan-rekan yang saya tidak kenal, tapi saya bisa merasakan rasanya. Ketika perusahaannya diakuisisi, lalu kemudian dia harus merelakan hampir 90% lebih, kadang karyawannya itu harus mengalami PHK secara sepihak. Atau mungkin
ketika dia baru masuk kerja, diajak sama temennya, nggak nyampe seminggu udah dapat pemutusan hubungan kerja. Itu adalah sebuah ketidakadilan. Atau mungkin ketidakpuasan kita sebagai warga negara, atau kekurangan kita sebagai pejabat pemerintahan, atau sebagai apapun itu. Tapi kalau kita sadar 3 hal ini, saya sangat percaya kita tidak akan pernah berani beranjak dari area tangan Sang Penjunan yang memelihara kita. Amin. Kita tidak akan kendor untuk setia di hadapan Tuhan. Karena dunia itu hanya mengobati kita sementara, saudara. Tapi kasih pemeliharaan tangan Sang Penjunan, itulah yang kita butuhkan. Tangan Sang Penjunan itulah yang bisa mengubah hidup kita. Yang kalau orang dunia bilang mengubah nasib kehidupan kita. Tapi kita tidak bergantung kepada nasib. Kita bergantung kepada apa? Kepada kuasa daripada tangan Sang Penjunan Agung, yaitu Bapa di surga di dalam namanya Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Hari ini aku mau memilih percaya bahwa aku masih berada di tangan-Mu Sang Penjunan Agung. Mungkin prosesnya belum selesai, mungkin bentuknya belum indah, tetapi aku perkatakan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang membentuk hidupku sampai hari ini. Saat aku merasa proses ini begitu berat, tolong ingatkan aku bahwa seorang penjunan agung tidak pernah membuang tanah liat yang masih sedang dibentuk di dalam tangannya. Bentuklah terus Tuhan karakterku, kuatkanlah imanku, pulihkan dan obatilah hal yang membuat bagian hidupku ini terluka. Dan kenakanlah hidupku, pakai hidupku menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap orang yang sepakat dan berdoa bersama-sama adalah orang-orang yang tidak akan gagal dalam menyongsong hari depan dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Allah yang telah tersedia dan layak engkau terima. Bahwa Tuhan akan mengaruniakan kuasa pemeliharaan, pemulihan, kesembuhan ilahi. Bagi yang sakit pasti disembuhkan. Pemulihan bagi yang terluka sehingga engkau dipulihkan kembali. Dan penjagaan dan pemeliharaan akan masa depan. Engkau tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Bahkan berkat-berkatnya tercurah bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jangan menyerah di tengah proses saudara, karena Sang Penjunan belum selesai membentuk hidup kita. Amin. Jangan kasih kendor, sampai jumpa besok. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima Tuhan kasih Yesus Abuna, Abuni. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. kasih ya Buna. Ya, sama-sama. Mari kita sama-sama katakan semua yang kita 1, 2. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Dah.